Quran surah 2 ayat 45 plus 46-nya, ini untuk khusyuknya dikuatkan di ayat 153-nya paling kanan sebelah bawah di mushaf. Lihat ayatnya. Wasta'inu bis sabri was salat. Perhatikan bentuknya perintah. Wal aslu lil amri awas lil wujub. Asal perintah itu wajib. Wasta'inu, dan jika Anda punya masalah dalam hidup. Perhatikan cara menerjemahkannya. Ya, if you have any problem in your life, jika Anda punya masalah dalam kehidupan, idza wajadta mushkilah fi hayatik, kalau Anda punya persoalan dalam hidupmu, jangan mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Gak usah bikin status. Kok tidak seperti yang aku kira? Akan selesai masalah, tetap ada juga. Gak nyangka ya, busan macet. Emang kenapa? Ini media sosial, ada kerjaan. Lihat sini, kata Allah, wasta'inu. Kalau Anda punya persoalan, segera minta tolong kepada Allah, minta solusi. Pertama, bagaimana caranya ya Allah? Bis sabri, sabar. Sabar itu bukan diam. Perhatikan cara sabar. Tadi subuh saya uraikan sedikit. Teman-teman, Allah menguraikan setidaknya 3 cara untuk kita bisa sabar. 1, ada di Quran surah kedua ayat 286. Ini cara sabar tingkat pertama. La yukallifullahu nafsan illa. Kalau Anda sedang diuji dengan persoalan apapun, yakinkan pada diri Anda, ujian itu memang sesuai dengan kesanggupan kita. Tak mungkin Allah menguji seseorang kalau dia tidak punya kemampuan mengatasinya. Jadi kalau Anda sedang dapat ujian, kata Allah, rasakan Anda mampu. Memang Anda yang mampu, yang lain tidak. Kalau nggak mampu, Anda nggak akan diuji. Kalau Anda tak sanggup, Anda nggak akan diberikan ujian itu. Karena Anda sanggup, Anda diberi. Adi Hidayat nggak mampu, Anda yang mampu. Makanya Anda dikasih. Jadi jangan pernah katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Kamu yang mampu. Kamu yang bisa. Dan nggak usah dibikin status juga, memang cuma saya yang mampu. Saat diyakinkan, itu membuat motivasi pada diri kita. Bisa saya, bisa. Kamu bisa, kamu bisa. Jepang dulu pakai itu tuh, dikeluarkan kalimatnya. Korea mengikuti. Ya kita yang punya teorinya. Ya, dulu seperti itu. Kamu bisa. Dulu ada Benteng Takeshi. Kamu bisa. Saya nggak seneng nonton, cuma pernah lihat tuh. Ya. Tahu Dragon Ball, ya, Son Goku, Son Gohan, Piccolo gitu kan. Saya tahu yang nulisnya Suzuki Watanabe itu. Nonton tidak? Ya, Anda mau tanya apa? Bola saya apa? Liverpool lihat saya apa? Liverpool kemarin juga menang lagi 2-1 ya. Southampton saya tahu. Salah masukin lawan MU ya, menit ke akhir-akhir injury time saya tahu. Ya, keduanya tuh Manchester City cuma bedanya jauh 16 poin. Mau tanya apa lagi? Juventus sekarang godeta Inter saya tahu. Barcelona kemarin kalah 2-0 saya tahu. Fogjan mau dipecat juga saya tahu. Mau tanya apa Anda? Nonton tidak? Ya. Timnas Indonesia pelatihnya orang Korea, saya tahu juga. Ya, kalah aja kemarin ya, berusaha naik. Ya, cuma nonton tidak. Saya balikin lagi ke awal ya. Jadi teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Semua kita pasti diuji. Katakan mampu. Cara kedua, di Quran surah kedua ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai. Kata Allah, memang semua orang hidup itu pasti diuji. Nih, lihat persamaannya. Hidup itu bersanding dengan ujian, dengan masalah. Tapi kata Al-Quran, saya hadirkan ujian ini, kata Allah, bukan untuk menjadikan hidup manusia bermasalah, bukan. Tapi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sebab kalau nggak ada ujian, kualitas kita tuh nggak nampak. Coba lihat, di sini ada SD nggak? Ada. Ada SMP, setingkat SMP? Ada. Ada setingkat SMA? Bagaimana caranya anak SD bisa masuk ke SMP? Kan diuji dulu. Kalau nggak ujian, nggak ketahuan tingkat kecerdasannya. Bagaimana naik ke SMA? Ikut ujian. Kalau nggak ujian, nggak ketahuan kualifikasinya. Hidup kita pun ketika diuji oleh Allah itu untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan untuk bermasalah. Jadi kalau Anda mengharapkan tidak punya masalah, mustahil. Karena semua orang hidup itu pasti akan punya masalah untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kalau di pekerjaan kita, di proyek, nggak pernah ada proyeknya, bagaimana Anda bisa dapat gajinya?
Saya mau kerja nih, tapi nggak ada proyeknya, gimana bisa dapat penghasilan? Ketika ada proyek, kan ada pekerjaan kan? Ada masalah di dalamnya kan? Maka rumusnya mengatakan hidup bersanding dengan masalah. Orang yang tidak ingin punya masalah sama dengan tidak ingin hidup. Saya tanya sebentar, siapa yang tidak ingin punya masalah? Angkat tangan. 3 yang terakhir, setiap punya masalah, maka terapkan rumus ini. Ini penting secara psikologi. Inna ma'al usri, kata Allah, kalau sedang punya persoalan, sabar, terima, dan katakan pada diri kita, ini pasti selesai. Gampang ini, sesulit apapun, gampang, maka akan jadi ringan bagi kita. Setelah itu, jangan cukupkan sampai situ. Kalimatnya belum selesai. Wassalat. Lalu datanglah lewat sholat dan mintalah solusi kepada Allah dalam sholat. Minta. Makanya para ulama dulu kalau punya persoalan sholat. Al-Imam Al-Bukhari, orang cuma taunya ini ahli hadis, imam besar. Punya kitab namanya Sahih Al-Bukhari, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunani wa ayyamihi. Tidak banyak orang tahu kitab itu ditulis selama 16 tahun. Dimulai di Mekah, Masjidil Haram, disempurnakan di Madinah. Dan tak banyak orang tahu setiap mau menulis satu hadis itu sholat dulu, sholat. Bahkan para nabi rasul terbiasa sholat. Silakan cek, Nabi Zakaria itu bertahun-tahun nggak punya keturunan. Bahkan istrinya itu divonis oleh medis menopause plus mandul, maaf. Kata dokter nggak bisa, kata medis mustahil. Tapi apa yang terjadi? Beliau kemudian meninggalkan pendapat manusia mengarah kepada Allah yang tidak punya batas mustahil. Maka sholat. Begitu sholat, minta sama Allah. Qala rabbi hamdi min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku nggak punya keturunan. Maka aku tinggalkan pendapat mereka, aku minta kepadamu saja yang tidak punya batas dalam pemberian. Disebut namanya Wahhab, yang memberi tanpa batas. Tiba-tiba apa yang terjadi? Belum selesai sholatnya, baru selesai doanya. Turun jawaban. Ayat 39 di Quran surah ketiga Al-Imran. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Andallah yubashshiruka bi Yahya. Tiba-tiba turun malaikat menjawab doanya, langsung ada berita dari Allah. Anda akan punya anak namanya langsung dari Allah, Yahya, artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang menopause dan mandul, kata Allah nggak ada yang mustahil. Engkau minta pada aku berikan yang menurut orang mustahil. Maka hidup dan lahir dia, Yahya. Kapan terjadi? Masih berdiri dalam sholat. Nabi Isa, Yesus, Mesias, sholat. Buka Quran surah ke-19 ayat 31-33. Nabi Musa sholat. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Nabi siapa lagi? Ismail sholat. Bahkan minta keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Quran surah 19 ayat 55. Semua sholat. Makanya risalah wahyu dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad ke atasnya Nabi Adam semua sama. Nabi Muhammad menyempurnakan. Dalilnya Quran surah ke-4 ayat 163. Inna awhayna ilaika. Kata Nabi Muhammad, kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Muhammad, wahyu aku berikan kepadamu sama persis ibadahnya dengan nabi-nabi sebelumnya sampai ke Nuh, sampai ke Adam. Cuma kamu lebih sempurna. Makanya nabi sebelumnya sholat. Anda urutkan ke atas sholat semua. Jadi kalau nabi yang dijamin surga, bebas dari kesalahan, masih sholat. Anda nabi bukan, rasul bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan. Surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Nggak sholat. Terus pengen bahagia lagi, Anda siap. Cie. Jelas ya? Ini satu. Jadi saya ajarkan satu aja dulu. Sekarang perbaiki sholat dulu. Insya Allah kalau sholat sudah dikerjakan, minimal yang pertama terjadi, kita jadi lebih baik. Yang jelek-jelek akan hilang. Seperti saya terangkan kemarin, fungsi sholat, inna sholata tanha anil fahsya. Jadi kalau sholatnya benar, yang jelek pergi dulu. Nanti kalau yang jelek sudah pergi semua, yang baik-baik datang. Kata-kata baik datang. Ya, senyuman datang. Kalau sudah baik datang, teman-teman baik datang. Itu sudah rumus. Makanya baik ketemu baik, ya, wat thayyibatu lit thayyibin wal khabithatu lil khabithin. Yang jelek ketemu jelek, baik ketemu baik. Makanya tidak ada misalnya preman ketemu preman nyapa pakai assalamualaikum. Assalamualaikum, akhi. Ya, jadi baik ketemu baik. Tapi kalau Anda ingin jadi baik, bagus, karena tidak pernah ada manusia yang sempurna.